Seperti contoh, jika ada konten kreator yang setiap hari membuat konten yang isinya itu kebahagiaan dia tentang apapun itu, terkadang justru konten itu membuat beberapa, bahkan mungkin kebanyakan audiens mengubah standar hidup mereka. Kalau ya hidup bahagia itu ya minimal kayak si konten kreator ini, ya akhirnya contoh kayak tadi bisa membuat orang-orang yang hidupnya itu awalnya bahagia-bahagia aja atau yang nyantai aja malah jadi depresi dan kacau karena merasa bahwa hidupnya belum suah seperti si konten kreator tadi. Dan ya itu diperparah karena konten yang gue sebutin tadi itu sudah terlalu banyak dengan bentuk yang beragam, konten quotes, konten curhat, konten flexing, dan masih banyak lagi. Konten quotes tergantung konteksnya, seperti quotes tentang percintaan dan lain-lain, akan membuat standar orang tentang melihat pasangan itu jadi kemana-mana. Konten curhat membuat standar orang-orang tentang kehidupan ini itu jadi makin kemana-mana. Konten flexing tentu akan membuat standar finansial kalian ya makin aneh-aneh. Pada intinya konten-konten zaman sekarang tak kenapa seolah menjadi standar baru bagi pikiran banyak orang. Dan ini menjadi problematik banget karena pada akhirnya akan membuat orang-orang yang harusnya biasa aja malah jadi kepikiran dan depresi karena merasa hidupnya belum memenuhi standar yang aneh-aneh di sosial media. Sebuah keluarga sederhana yang rumah tangganya damai-damai aja, tapi karena sering melihat sosmed dan melihat konten yang isinya itu rumah tangga yang bahagia tapi dibaluti dengan kemewahan finansial atau keromantisan yang macem-macem, itu bisa saja membuat rumah tangga dari keluarga sederhana tersebut malah jadi rusuh bahkan berujung cerai. Dan sedihnya itu sudah beneran terjadi di dunia nyata. Ada lagi contoh orang yang finansialnya masih berproses di umur sekian, tapi karena sering melihat video-video flexing anak-anak muda sukses, karena mereka gesek-gesek duit mereka di investasi entah itu kripto atau apapun itu, si orang yang finansialnya ini padahal masih berproses malah depresi dan berusaha ikut-ikutan gesek-gesekan duit di investasi yang dia sendiri belum tahu cara kerja investasinya itu. Yang dia tahu adalah biar dia cepat kaya kayak anak-anak muda tersebut. Dan ya nyatanya juga sudah banyak terjadi orang-orang yang jatuh miskin atau terlilit hutang akibat konten flexing atau standar finansial yang gak jelas dari sosial media. Dan ya pada akhirnya yang disalahkan di sini ya siapa? Pertama, sebenarnya sudah jelas si konten kreator yang asal membuat konten yang seolah membuat standar aneh-aneh di sosmed. Tapi yang namanya konten kreator ya itu cuma ladang cuannya mereka doang. Yang sebenarnya patut disalahkan dan aneh adalah kenapa netizen zaman sekarang itu gampang banget disetir oleh orang-orang seperti konten kreator perusak standar kehidupan ini. Ya jawabannya cuma satu, dan itu sudah jelas adalah FOMO.